Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 31 semuanya hanya 3 hari kemudian. Malam ini, semua anggota keluarga Lin menerima berita yang sangat mengejutkan mereka. Lin Xixing, yang berada di penjara, secara sukarela menyerahkan posisinya sebagai kepala keluarga Lin. Berita itu meledak di keluarga Lin seperti petir. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Lin Xixing akan melakukan hal seperti itu. Meskipun Lin Xixing ditangkap, menurut pernyataan Shen Hongyue, Lin Xixing akan dijatuhi hukuman percobaan paling lama sekitar 3 bulan, dan kemudian Lin Xixing dapat meninggalkan penjara dan terus menjadi kepala keluarga Linnya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Lin Xixing seharusnya tidak melepaskan posisi patriark, karena semua orang tahu bahwa begitu dia melepaskan posisi patriark, adiknya Stephen Lin akan menjadi pewaris pertama. Patriark. Ini adalah aturan keluarga Lin, sudah berlangsung dari 100 tahun yang lalu hingga saat ini, dan tidak ada yang berhak mengubahnya. Semua orang tahu bahwa Lin Xixing terkait erat dengan Stephen Lin ketika dia dikirim ke penjara. Lin Xixing pasti sudah mengetahuinya sendiri, jadi itu tidak bisa menjelaskan mengapa Lin Xixing menyerahkan posisinya sebagai kepala keluarga kepada Stephen Lin. Semua anggota keluarga Lin bingung dengan berita seperti itu. Setelah itu, Lin Maochai, sesepuh dari keluarga Lin, mengirim pemberitahuan kepada semua anggota keluarga Lin, apakah mereka lokal atau luar kota, mereka harus kembali ke rumah tua keluarga Lin setelah 3 hari. 3 hari kemudian, Stephen Lin akan mewarisi posisi kepala keluarga Lin. Lin Maochai yang terpinggirkan menunjukkan perannya saat ini. Anggota keluarga Lin, yang lebih tua darinya, telah pergi, dan kakek serta ayah Stephen Lin juga meninggal. Meskipun dia berada di ujung kekuasaan, menurut senioritasnya, dia ternyata adalah orang dengan peringkat tertinggi di dunia. Seluruh keluarga Lin, dan dia juga akan menjadi tuan rumah upacara suksesi kepala baru keluarga Lin. Banyak anggota keluarga Lin yang jauh dari rumah mulai memesan tiket pesawat dan membeli tiket kereta api. 3 hari kemudian, mereka akan kembali ke rumah tua keluarga Lin untuk menyaksikan pendakian Stephen Lin ke puncak. Seorang selir yang dihina oleh semua orang dalam 20 tahun terakhir, akan menjadi kepala generasi baru keluarga Lin dalam 3 hari. Perubahan seperti itu membuat semua orang merasa seperti mimpi. Di suatu tempat di kota Selat, Shen Hongyue menatap kosong pada 3 orang yang berlutut di depannya. Ketiga orang ini dikirim oleh Stephen Lin. Dia sudah tahu segalanya beberapa jam sebelumnya. Setelah Stephen Lin pergi, Lin Xixing menemukannya dan menceritakan semuanya padanya. Shen Hongyue membuat pilihan yang sama dengan Lin Xixing, menyerah dan mengganti. Kakek Lin Xixing telah mengeluarkan hukuman yang relatif ringan untuk kegiatan Lin Xixing, tetapi jika ketiga orang ini muncul, maka Lin Xixing harus tinggal di penjara setidaknya selama 20 tahun, atau bahkan lebih lama. Jadi, mereka tidak punya pilihan. Akhirnya tahu apa gambar Stephen Lin, Shen Hongyue berkata dengan tenang. Nyonya, selamatkan hidupmu, kami benar-benar tidak punya pilihan. Bu, ini semua Dong Jian, dan Dong Jian mengirim kami ke Stephen Lin, ketiga orang yang berlutut itu berkata dengan penuh semangat. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Shen Hongyue berkata dengan ringan, Stephen Lin membutuhkan waktu kurang dari seminggu untuk mengirim Xixing ke penjara, membawamu, membeli Lin Group, mengambil alih posisi kepala keluarga, semuanya kesimpulan sebelumnya, sudah terlambat. Nyonya, selamatkan hidupmu, mereka bertiga bersujud. Apakah kamu pikir aku menggunakan posisi putraku sebagai kepala rumah untuk menggantikan kalian semua agar kamu tetap hidup dan menjadi pengungkit untuk mengancam putraku? Tanya Shen Hongyue. Ketiganya terkejut, dan salah satu dari mereka bangkit dan berbalik dan berlari. Pada saat ini, cahaya dingin melintas. Wajah pria yang melarikan diri itu berubah, dan seberkas darah menyembur keluar dari lehernya. Pria itu terhuyung beberapa langkah dan jatuh tertelungkup di tanah, setelah beberapa kali berkedut, dia kehilangan vitalitasnya. Seorang pria dengan wajah murung melangkah keluar dari bayang-bayang. Kakak, ayah sangat sedih mendengar bahwa kamu kehilangan posisimu sebagai kepala keluarga Lin.
Pria itu memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan berkata tanpa ekspresi. Pria ini berusia sekitar 40 tahun, dengan janggut lusuh dan penampilan yang lusuh, tetapi ada aura dingin di sekelilingnya. Demi Zixing, aku harus melakukan ini. Aku tidak bisa membiarkan Zixing benar-benar tinggal di penjara selama sisa hidupku, Shen Hongyue berkata dengan gigi terkatup. Tapi, kamu kehilangan posisi kepala keluarga Lin, yang berarti rencana kita selama lebih dari 20 tahun akan sia-sia. Bisakah kamu memikul tanggung jawab atas kejahatan ini? Tanya pria itu. Jika ayah ingin menyalahkan, biarkan dia menyalahkanku. Namun, kami bukannya tanpa harapan. Selama aku bisa membunuh Stephen Lin dalam 3 hari, maka keluarga Lin harus menjadikan Zixing sebagai kepala keluarga lagi, kata Shen Hongyue. Aku di sini untuk ini. Pria itu berkata dengan ringan, ayah memberiku 3 anggota kelompok pemburu bayangan. Benarkah? Shen Hongyue bertanya dengan heran. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk kembali. Jika kita tidak memahaminya, tata letak selama lebih dari 20 tahun akan benar-benar tidak berarti. Ayah, saya tidak ingin melihat situasi seperti itu muncul, kata pria. Dengan Anda dan 3 pemburu bayangan, tidak peduli orang seperti apa yang ada di belakang Stephen Lin pasti akan mati, Shen Hongyue berkata dengan penuh semangat. Apakah kamu sudah menggali orang di belakang Stephen Lin? Tanya pria itu. Tidak, pihak lain bersembunyi sangat dalam, dan tidak ada petunjuk. Namun, dari informasi saat ini, rencana pihak lain harus sama dengan kita. Jika tidak, Stephen Lin tidak akan begitu cemas. Menjadi kepala keluarga. Tidak perlu menukar ketiga orang itu dengan kita. Selama mereka menyerahkannya ke polisi, setelah beberapa bulan, Zixing akan dijatuhi hukuman berat. Alasan mengapa dia sangat ingin menjadi kepala keluarga pasti, dalam hal ini bagaimanapun, hal itu, ini akan segera dimulai, kata Shen Hongyue. Mungkin, kita bisa merencanakan selama lebih dari 20 tahun, dan yang lain juga bisa merencanakan. Tidak peduli apa, bunuh Stephen Lin dulu, dan sisanya akan dibahas nanti. Pria itu berkata dengan niat membunuh. Terserah kamu, saudaraku, Shen Hongyue tersenyum, lalu menatap 2 orang lainnya yang berlutut di tanah dan berkata, saudaraku, kedua orang ini akan diberikan kepada orang-orang dari kelompok pemburu bayangan, dan mereka akan disajikan dengan daging. Ya, pria itu mengangguk. Kedua orang yang berlutut itu terus memohon belas kasihan, tetapi itu tidak berguna, dan mereka masih dibawa pergi. Sejak itu, ketiga orang ini menghilang dari dunia ini. Sementara itu, Hotel Hilton di Street City. Stephen Lin sedang duduk di ruang tamu suite Presiden Hotel. Lin Maochai duduk di seberang Stephen Lin. Melihat Stephen Lin di depannya, Lin Maochai merasakan kulit kepalanya tergelitik. Dia berusia 70-an, dia dapat dianggap kaya dalam pengalaman, tapi dia belum pernah melihat seseorang seperti Stephen Lin. Orang ini sangat pandai bersembunyi, kotanya sangat dalam, dan metodenya tidak terduga. Dia mendengar Stephen Lin mengatakan sebelumnya. Ketika sampai pada perubahan kepala keluarga, saya merasa bahwa Stephen Lin hanya berbicara tentang mimpi, tetapi setelah hanya 1 hari, Lin Zixing dengan luar biasa mengambil inisiatif untuk menyerahkan posisi kepala keluarga. Keluarga, menciptakan peluang bagi atasan Stephen Lin. Cara seperti itu di luar pemahamannya. Oleh karena itu, Lin Maochai sangat bijaksana dan bertindak sebagai pembicara, sepenuhnya membantu Stephen Lin memenangkan posisi kepala keluarga Lin. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kata Stephen Lin. Terima kasih, terima kasih. Lin Maochai mengangguk ketakutan. Dia adalah kakek kedua Stephen Lin, dan dia adalah tetua Stephen Lin dalam hal senioritas, tetapi menghadapi pujian Stephen Lin saat ini, dia seperti junior. Proses apa yang diperlukan untuk menjadi kepala rumah? 4 tahun lalu, saya tidak memenuhi syarat untuk memasuki rumah tua untuk mengamati Zixing dan mengambil alih, jadi saya tidak mengerti apa-apa. Tanya Stephen Lin. Hei, Lin Maochai menghela nafas. Lin Zixing mengambil alih sebagai kepala keluarga 4 tahun lalu, yang sangat serius. Lagi pula, selain menjadi anggota keluarga Lin, Lin Zixing juga keponakan dari keluarga Shen lama, statusnya sangat mulia.
Banyak orang datang, dan seluruh rumah tua adalah orang penting. Meskipun dia memiliki identitas yang cukup, Stephen Lin akhirnya dikeluarkan dari penonton. Prosesnya perlu, tetapi tidak rumit. Anda adalah tuan muda kedua dari keluarga Lin kami. Tuan muda tertua turun tahta. Dengan tidak adanya anak, Anda secara alami akan mewarisi tahta patriark keluarga Lin. Bahkan Shen Hongyue tidak memenuhi syarat untuk mengatakan. Membuat komentar, Lin Maochai menjawab dengan jujur. Stephen Lin tersenyum sedikit dan berkata, aku akan merepotkanmu kalau begitu. Sama-sama. Lin Maochai melambaikan tangannya. Apakah kamu terbiasa tinggal di tempat ini? Stephen Lin bertanya. Biasakan, sejujurnya, aku belum pernah tinggal di rumah yang begitu bagus dalam hidupku, hei, kata Lin Maochai dengan emosi. Kebiasaan hidup sudah cukup. Aku akan pergi dulu, dan dalam 3 hari, rumah tua keluarga Lin, kamu, dan semua orang yang tinggal di sini akan tiba, kata Stephen Lin. Itu pasti. Ngomong-ngomong, ketahuilah nasibmu, yang ketiga. Apakah kamu ingin pergi juga? Lin Maochai bertanya dengan suara rendah. Anak ketiga, bernama Lin Maohua, adalah adik Lin Maochai dan kakek ketiga Stephen Lin. Berbeda dari Lin Maochai, Lin Maohua sangat cakap. Dia adalah salah satu pemegang saham senior grup Lin dan dianggap sebagai figur inti keluarga Lin. Silsilahnya juga sangat makmur. Lin Maohua melahirkan 3 putra dan 2 anak perempuan, ada juga lebih dari selusin generasi yang sama, yang dianggap sebagai garis paling makmur dari keluarga Lin. Sejak Stephen Lin membeli semua saham grup Lin, Lin Maohua telah tinggal di rumah dengan sangat sederhana setiap hari, dan tidak muncul selama beberapa hari. Namun, Stephen Lin tahu bahwa lelaki tua itu sangat marah sehingga dia hampir mengalami serangan jantung setelah mengetahui bahwa grup Lin diselamatkan oleh dirinya sendiri. Karena orang ini adalah seorang eksekutif perusahaan sebelumnya, dia dianggap berada di pihak Shen Hongyue, namun dengan akuisisi perusahaan, kontaknya dengan Shen Hongyue hampir terputus. Tidak. Stephen Lin tersenyum dan berkata, kurasa dia juga tidak ingin melihatku. Karena semua orang tidak bertemu mata, jangan buang waktu itu. Ya, Lin Maochai mengangguk dan berkata, tidak apa-apa jika dia akan muncul dalam 3 hari. Dalam 3 hari? Stephen Lin tersenyum sedikit. Setelah 3 hari, itu pasti hari yang sangat hidup. Lin Maochai memandang Stephen Lin dan selalu merasa bahwa ada banyak rasa lain dalam senyum Stephen Lin. Bab 32 Adik perempuan Stephen Lin. Meninggalkan Hotel Hilton, Stephen Lin menerima telepon. Telepon itu datang dari ibu kota provinsi. Kudengar kamu akan mengambil alih sebagai kepala keluarga Lin dalam 3 hari, tanya ujung telepon yang lain. Mendengarkan suara itu adalah suara laki-laki yang lembut. Kamu cukup mendapat informasi. Stephen Lin tersenyum. Semua orang membicarakannya sekarang, dan mereka semua mengatakan bahwa mereka akan memberi selamat kepada Anda dalam 3 hari, dan minum anggur pernikahan Anda. Kata ujung telepon yang lain. Kalian sebaiknya tidak datang ke sini. Kalian memiliki nama yang menakutkan, identitas yang menakutkan, atau nilai yang menakutkan. Kota selat kecil tidak dapat menampung beberapa Buddha besar seperti Anda, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Apakah kamu mengolok-olok kami? Dibandingkan denganmu, nama, identitas, dan nilai apa yang bisa kami miliki? Jangan khawatir, kami akan membuat lelucon denganmu, tetapi jika kami tidak pergi, tidak akan ada kekurangan. Selamat, kata ujung telepon yang lain. Baiklah kalau begitu, aku akan kembali ke ibu kota provinsi untuk mencarikanmu minuman, Stephen Lin berkata, menutup telepon, dan kemudian menggaruk kepalanya tanpa daya. Ucapan selamat yang dikirimkan oleh saudara-saudaraku yang baik pasti tidak mudah, dan tidak dapat dihindari saat itu, dan mungkin akan dipaksakan lagi. Masalah. Sudah malam ketika Stephen Lin kembali ke rumah. Dia minum anggur, dan dia mencium bau alkohol. Yao Jing duduk di sofa seperti biasa, tapi kali ini dia tidak bekerja dengan laptop, tapi sedang menonton acara TV. Saya berbicara dengan Wang Hai dan yang lainnya di malam hari dan minum 2 kali, Stephen Lin menjelaskan. Ya.
Yao Jing menjawab tanpa mengatakan apa-apa. Stephen Lin berjalan ke kamar mandi, mencuci muka, dan kembali ke restoran. Dia duduk di sofa satu kursi di sebelah kiri Yao Jing, lalu menyilangkan kakinya dan membungkuk untuk menonton TV. "Mengapa kamu ingin menjadi kepala keluarga Lin?" Yao Jing tiba-tiba bertanya. "Mungkin itu untuk memuaskan obsesi tertentu. Saya telah diganggu oleh keluarga Lin selama lebih dari 20 tahun. Sekarang saya memiliki kemampuan, saya akan menjadi kepala keluarga, dan Kuan Dang akan bangga." Stephen Lin tersenyum. "Terlalu terkenal sekarang." Yao Jing memandang Stephen Lin dan berkata, "Musiu akan dihancurkan oleh Lin Feng. Kamu telah memenangkan grup Lin, dan sekarang kamu telah memenangkan keluarga Lin. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan cemburu. Ketika Anda bekerja di perusahaan, apakah Anda peduli dengan mata karyawan tingkat bawah?" Stephen Lin bertanya. "Tidak." Yao Jing menggelengkan kepalanya. Di perusahaan, dia adalah presiden yang sangat sombong. "Itu benar, aku tidak peduli dengan mata orang lain." Stephen Lin mengangkat bahu. "Besok saya akan membantu Anda menghubungi perusahaan pengawal pribadi. Mereka akan mengirim beberapa orang ke perusahaan. Anda dapat melihatnya ketika Anda berada di sana, dan tinggal bersama Anda jika Anda suka," kata Yao Jing. "Atur pengawal untukku?" Stephen Lin menatap Yao Jing dengan heran. "Bukankah novel ini tentang mengatur pengawal untuk presiden wanita yang mendominasi? Ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang presiden wanita yang mendominasi mengatur pengawal untuk orang lain. Yah, kejadian tadi malam mengingatkanku akan hal ini. Kamu semakin terkenal sekarang, dan tidak ada jaminan bahwa seseorang akan menentangmu, jadi kamu membutuhkan pengawal," kata Yao Jing. "Oke, aku akan mendengarkanmu." Stephen Lin tersenyum dan mengangguk. Dia tidak akan dengan mudah menolak kebaikan istrinya. Adapun apakah pengawal itu akan menyebabkan ketidaknyamanan, dia tidak khawatir tentang itu. Muncul di bawah perhatian begitu banyak orang sebagai pemborosan, dan tentu saja Anda tidak akan khawatir tentang apa yang bisa dilihat pengawal. "Aku mau tidur." Yao Jing berkata, bangkit dan berjalan kembali ke kamarnya. Stephen Lin mengambil remote control untuk mematikan TV, dan berjalan kembali ke kamar. Tidak lama kemudian, ada ketukan di pintu kamar Stephen Lin. Stephen Lin membuka pintu dan melihat Yao Jing memegang segelas air di pintu. "Ini vitamin B, makan sedikit ini untuk melindungi hati." Yao Jing memberikan Stephen Lin 2 pil. Stephen Lin tidak ragu-ragu, mengambil pil dalam satu tegukan, dan kemudian mengambil 2 teguk air yang diberikan oleh Yao Jing. "Minumlah lebih banyak air." Setelah Yao Jing selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya. Istri yang sangat baik, Stephen Lin tersenyum dan berjalan kembali ke kamarnya. Malam sudah gelap, dan Stephen Lin sudah tertidur. Di tengah malam, ponsel Stephen Lin tiba-tiba bergetar. Stephen Lin mengangkat telepon dan meliriknya, lalu mengangkatnya. Kakak, aku naik pesawat sekarang. Aku akan berada di Bandara Straits besok pagi. Kamu harus datang dan menjemputku jam 7.30 pagi. Kak, suara wanita yang hidup datang dari ujung telepon yang lain. Mendengar suara ini, senyum muncul di wajah Stephen Lin. "Meng Jia, kamu tidak pergi ke kelas?" Stephen Lin bertanya. "Saya menerima kabar bahwa Anda akan menjadi kepala rumah dalam 3 hari. Saya sangat senang sehingga saya segera membeli tiket pesawat dan kembali ke China. Saudara, saya sudah mengatakan bahwa Anda bukan orang biasa, jadi kamu harus mengakuinya HMPH. Apakah kamu terbuka sekarang? Di seluruh keluarga Lin, aku satu-satunya yang melihat sifat aslimu. Aku benar-benar luar biasa," kata ujung telepon dengan bangga. "Kamu yang terbaik. Aku akan menjemputmu besok pagi, oke?" Stephen Lin tertawa. "Apa maksudmu? Ini adalah misi, kamu harus datang dan menjemputku, oke? Pesawat akan lepas landas. Sampai jumpa besok, oke?" Ada ciuman dari ujung telepon, dan Stephen Lin buru-buru menutup telepon, diikuti dengan senyum masam. Orang yang menelepon bernama Lin Meng Jie, juga dari keluarga Lin, dan dianggap sebagai adik perempuan Stephen Lin. Lin Meng Jie diadopsi oleh ayah Stephen Lin, Lin Zhenan, 18 tahun yang lalu.
Dia berusia 20 tahun ini. Dia dikirim untuk belajar di luar negeri 2 tahun lalu dan saat ini sedang belajar untuk gelar master dalam bidang psikologi di Tsingtao. Untuk mengatakan bahwa seluruh keluarga Lin masih hidup dengan seseorang yang memiliki perasaan terhadap Stephen Lin, inilah Lin Mengjie. Sejak dia masih kecil, Lin Mengjie memiliki perasaan yang tak terlukiskan untuk Stephen Lin. Dia sangat suka menempel pada Stephen Lin. Lin Mengjie 8 tahun lebih muda dari Stephen Lin, tetapi dia telah memikul tanggung jawab untuk melindungi Stephen Lin dari intimidasi sejak dia masih kecil. Karena alasan ini, Lin Mengjie sering berkelahi dengan orang lain. Lebih tepatnya, dia dipukuli. Stephen Lin dan Lin Mengjie berusia 8 tahun, dan mereka yang dapat menggertak Stephen Lin hampir seusia. Perbedaan usia menyebabkan fisik yang aneh, jadi setiap kali Lin Mengjie melindungi Stephen Lin, hasil akhirnya harus dikalahkan. Namun, Lin Mengjie tidak pernah bosan, jadi di rumah Lin Mengjie juga memiliki julukan yang disebut anjing gila kecil. Beberapa orang mengatakan bahwa jika Stephen Lin memiliki karakter Lin Mengjie, dia tidak akan diganggu begitu parah. Namun, Lin Mengjie selalu memberitahu orang-orang bahwa saudaranya sangat kuat, tetapi semua orang tidak mengetahuinya. Stephen Lin mendengar Lin Mengjie mengatakan ini beberapa kali, dan dia takut berkeringat. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Lin Mengjie begitu percaya diri padanya. Tidak mungkin bocah seperti itu melihatnya. Untungnya, semua orang mengira Lin Mengjie membual, jadi tidak ada yang menganggap serius kata-katanya. Keesokan harinya, Stephen Lin selesai sarapan dan berkata kepada Yao Jing, "Aku akan menjemput seseorang dari bandara. Aku akan meminta Wang Hai untuk menjemputmu. Dia sudah di bawah. Aku bisa naik taksi. Tidak perlu bekerja keras untuknya," kata Yao Jing. "Wang Hai adalah sekretaris saya dan seorang pengemudi paruh waktu. Saya tidak membutuhkannya untuk apa-apa. Namun, tidak baik untuk mengambil mobilnya sepanjang waktu. Kami masih harus membeli mobil lain dan pergi ke toko 4S dengan saya di sore hari," kata Stephen Lin. "Mobil saya masih bisa digunakan setelah diperbaiki," kata Yao Jing. "Saya juga harus mengganti mobil saya, bukan? Elantra saya telah mengemudi selama 6 tahun, jangan membicarakannya, saya akan pergi dulu," kata Stephen Lin, mempercepat dan berjalan keluar rumah. Ini adalah pertama kalinya Yao Jing melihat ekspresi cemas Stephen Lin, seolah-olah dia akan menjemput orang yang sangat penting. Mungkinkah itu bos di belakang layar? Yao Jing menjadi penasaran dan ingin mengikutinya ke bandara untuk melihat-lihat, tetapi berpikir bahwa tindakan ini sangat mirip dengan seorang istri yang menangkap seorang wanita untuk menjadi suaminya, jadi dia hanya bisa membuang rasa penasarannya dan pergi bekerja di perusahaan. Pukul 8 pagi, Stephen Lin memarkir mobil dan berjalan di luar pelabuhan penjemputan bandara. Setelah menunggu sekitar 20 menit, sosok cantik mengenakan topi berpuncak dan memegang koper Pikachu muncul di mata Stephen Lin. "Mengjie," Stephen Lin mengangkat tangannya dan menjabatnya. Sosok cantik itu tiba-tiba menatap Stephen Lin, lalu dengan bersemangat mendorong kopernya hingga terbuka dan berlari menuju Stephen Lin. "Kakak," Lin Mengjie terbang langsung ke tubuh Stephen Lin, menggantung seperti koala, kakinya melilit pinggang Stephen Lin, seperti kekasih reuni yang telah lama hilang. Orang-orang di sekitar memandang Stephen Lin dengan iri. Lin Mengjie ini tingginya hampir 1,8 meter, ramping dan kurus, seperti model. Fitur wajahnya sangat halus, dia tidak memiliki riasan di wajahnya, dan kulitnya berwarna gandum yang sehat. Dia mengenakan rompi pembalap putih di tubuh bagian atasnya, dan perutnya yang rata serta 2 saku pinggang yang cekung di punggungnya semua memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa dia memiliki sosok yang hebat. Dipeluk oleh gadis seperti itu, pria manapun akan iri. Usianya 20 tahun, perhatikan pengaruhnya, Stephen Lin berkata sambil tersenyum masam, membantu pinggang Lin Mengting. "Tidak, orang suka memeluk saudaraku," Lin Mengting mengusap wajahnya di wajah Stephen Lin, lalu berkata, "Saudaraku, aku sangat merindukanmu, apakah kamu merindukanku?" "Kenapa aku merindukanmu?" kata Stephen Lin. "Kamu benar-benar tidak menarik, dan aku tidak tahu bagaimana kakak iparku bisa menahanmu," Lin Mengjie cemberut dan berkata dengan tidak puas.
Oke, cepat turun, jika kita tidak turun, kita akan menjadi pemandangan, Stephen Lin tertawa. Oke, Lin Mengjie masih mengangguk, melepaskan tangannya dan melompat dari tubuh Stephen Lin, lalu meraih tangan Stephen Lin dan berkata, ayo pergi, saudaraku, bawa aku untuk melihat perusahaanmu. Apakah kamu tidak akan sarapan atau apa? Stephen Lin bertanya. Oh, iya, aku lapar, jadi ayo sarapan sekarang, Lin Mengjie mengangguk sambil tersenyum. Stephen Lin tersenyum, dan dipimpin oleh Lin Mengjie ke dalam mobil, dan kemudian pergi dari bandara. Pada saat yang sama, tidak jauh dari pelabuhan penjemputan. Mata Song Shiking melebar, menyaksikan Stephen Lin dan Lin Mengjie pergi bersama di dalam mobil. Sialan, dikatakan bahwa pria menjadi buruk ketika mereka punya uang, Stephen Lin, kamu menjadi buruk terlalu cepat, kata Song Shiking penuh semangat. Bab 33 Permusuhan Kakak Ipar. Song Shiking juga datang untuk mengambil pesawat pagi ini, jadi kebetulan melihat Stephen Lin dan seorang wanita berpelukan dengan hangat di pelabuhan penjemputan bandara. Biarkan aku memberitahumu, cara mereka berdua melihat saat itu, mereka hampir melepas celana mereka di tempat ini sangat terbuka, bahkan aku, itu agak tak tertahankan. Song Shiking memegang ponselnya dan memberitahu Yao Jing apa yang baru saja dilihatnya. Yao Jing di ujung telepon tidak berbicara, hanya suara mengetik. Apakah kamu mendengarkanku? Song Shiking bertanya dengan marah. Dengar, kata Yao Jing. Meski begitu, suara mengetik tidak berhenti. Apakah kamu menggunakan speakerphone? Tanya Song Shiking. Ya, aku punya dokumen yang harus aku buat dengan cepat, kamu bisa terus membicarakan milikmu. Yao Jing berkata, suaranya tenang, seolah dia sedang mendengarkan cerita orang lain. Tahukah kamu apa yang lebih penting suamimu selingkuh? Apakah kamu mengerti aku selingkuh? Dia bermesraan dengan wanita lain di depan umum di bandara, di depan umum bukankah kamu seharusnya melakukan sesuatu? Mereka mengatakan laki-laki uang berubah menjadi buruk, Stephen Lin baru saja mulai punya uang beberapa hari yang lalu, dan dia mulai curang. Setelah itu, tidak akan ada keturunan di dunia. Kata Song Shiking dengan penuh semangat. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Yao Jing bertanya. Perceraian-ceraikan segera, dia selingkuh dalam pernikahan, jadi dia hanya bisa keluar rumah maka seluruh grup Lin adalah milikmu, kata Song Shiking. Suara ketukan pada keyboard di ponsel menghilang. Apakah kamu punya bukti? Tanya Yao Jing. Tidak, tapi harus ada pengawasan di bandara, kata Song Shiking. Apakah menurutmu bandara akan melakukan pengawasan karena seorang wanita ingin memeriksa apakah suaminya berselingkuh? Tanya Yao Jing. Ini, mungkin tidak, kata Song Shiking. Bagaimana kamu bisa membuat pengadilan mendukungku tanpa bukti? Yao Jing bertanya lagi. Apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal, kata Song Shiking. Jadi, kamu tidak perlu membicarakan masalah ini. Aku sangat sibuk. Tutup telepon dulu. Yao Jing menutup telepon setelah selesai berbicara, lalu melanjutkan mengetik di keyboard. Pada saat ini, hati Yao Jing tidak bergejolak, karena Yao Jing tahu bahwa dia tidak mencintai Stephen Lin. Dalam hal ini, apakah Stephen Lin selingkuh atau tidak, ada hubungannya dengan dia. Namun, setelah berdetak selama beberapa detik, Yao Jing berhenti dan sedikit mengernyit. Setelah beberapa detik hening, Yao Jing menghela nafas dan mulai mengetik di keyboard lagi. Sisi lain. Setelah Song Shiking menutup telepon, giginya gatal karena marah. Dia sangat menyesal. Baru saja dia melihat penggelinciran Stephen Lin, mengapa dia tidak bergegas dan mengambil foto? Dia menontonnya dengan bodoh untuk waktu yang lama, dia hanya tahu harus berkata apa, dan kemudian dia tidak melakukan hal lain. Sekarang dia ingin membuktikan bahwa Stephen Lin tergelincir. Tidak mungkin. Stephen Lin, sepertinya kamu melakukan pekerjaan penyamaran yang baik di Jingjing. Tunggu saja. Aku akan menemukan cara untuk mengeksposmu ibu. Aku telah berjalan di sungai dan danau begitu lama. Segala jenis bajingan adalah sampah di depanku sampah. Saya awalnya berpikir bahwa Anda telah berubah sekarang dan memenuhi syarat untuk bersama Jingjing. Jadi saya telah melepaskan ide untuk memutuskan Anda. Tetapi sekarang sepertinya saya salah, Anda tidak pantas mendapatkan Jingjing sama.
Sekali, Song Shiking ketat dia mengepalkan tinjunya dan berkata, sebuah ide sudah muncul di otaknya. Sisi lain, Stephen Lin mengajak Lin Mengjie untuk menikmati sarapan otentik di kota Haixia. Bianxi, pangsit daging, mie babak belur, ini sarapan yang sudah aku lewatkan selama 2 tahun, Lin Mengjie berkata sambil menangis sambil sarapan. Setelah kamu lulus, kamu bisa memakannya setiap hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk lulus? Tanya Stephen Lin. 2 bulan lagi, kata Lin Mengjie. Ah? Stephen Lin tertegun dan bertanya, secepat itu? Aku sudah belajar selama 2 tahun, saudara sama seperti kakakmu dan aku, pada dasarnya aku belajar segalanya dalam 2 tahun, kata Lin Mengjie dengan bangga. Lalu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu kembali ke Cina? Apakah kamu ingin bergabung dengan perusahaan kami dan tetap menganggur, atau menjadi psikiater? Stephen Lin bertanya. Tentu saja aku tidak bisa bergabung dengan perusahaanmu dan tinggal diam. Itu membuang-buang sumber daya, dan perusahaanmu sedang berkembang sekarang, jadi tidak cocok bagiku untuk pensiun. Sedangkan untuk menjadi psikiater, aku tidak tertarik. Lin Mengjie menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Menikahlah jika kamu tidak bisa kembali? Stephen Lin bertanya. Hal yang paling menyedihkan bagi seorang wanita adalah menikah sebagai ibu rumah tangga penuh waktu segera setelah dia lulus setelah belajar keras selama lebih dari 10 tahun, dan kemudian menjalani kehidupan yang ditinggalkan menjaga suami dan anak-anaknya. Itu sama sekali tidak mungkin. Bagi saya untuk melakukan ini, kata Lin Mengjie. Kenapa tidak? Saya ingin membuka toko, Lin Mengjie berkata sambil tersenyum. Saya sudah memikirkan nama tokonya. Itu disebut pegadaian emosional. Pegadaian emosional? Apa itu? Stephen Lin mengerutkan kening pada Lin Mengjie. Itu tidak manusiawi. Kamu akan tahu ketika aku kembali ke Cina setelah 2 bulan lulus. Oke, aku kenyang, ayo pergi ke perusahaanmu, dan temui kakak iparku. Lin Mengjie berdiri dan dikatakan. Biarkan aku memperingatkanmu dulu. Aku memiliki hubungan yang baik dengan saudara iparmu baru-baru ini, setidaknya perlakukan satu sama lain seperti tamu, jangan mempermainkanku, Stephen Lin berkata dengan tegas. Aku tahu, ayo pergi, desak Lin Mengjie. Stephen Lin mengangguk, dan setelah membayar uang, dia mengantar Lin Mengjie ke arah perusahaan. Tak lama, keduanya tiba di perusahaan. Saudaraku, percaya atau tidak, bertahun-tahun yang lalu, saya pikir Anda akan menjadi pemilik gedung ini cepat atau lambat, Lin Mengjie berkata dengan serius setelah keluar dari mobil, memegang tangan Stephen Lin. Percayalah. Stephen Lin mengangguk, Lin Mengjie memiliki kepercayaan diri yang terpesona padanya, dan kepercayaan diri ini bahkan melampaui kepercayaan diri Stephen Lin pada dirinya sendiri. Dan saya pikir, grup Lin hanyalah titik awal. Anda akan memiliki panggung yang lebih besar di masa depan 10 kali, 100 kali lebih besar dari grup Lin, kata Lin Mengjie lagi. Stephen Lin sedikit mengernyit, menatap Lin Mengjie dan berkata, panggung apa yang 100 kali lebih besar dari grup Lin? Kalau begitu aku tidak tahu, Lin Mengjie mengangkat bahu. Nilai pasar grup Lin saat ini adalah beberapa ratus miliar, dan tahap yang 100 kali lebih besar adalah ratusan miliar. Terlalu banyak untuk dipikirkan. Tidak ada beberapa ratus miliar perusahaan di seluruh Cina. Stephen Lin tersenyum. Ngomong-ngomong, saya pikir Anda pasti akan bernilai ratusan miliar, kata Lin Mengjie dengan percaya diri. Stephen Lin tersenyum, dan hati yang baru saja diangkat jatuh. Dia terkejut ketika mendengar Lin Mengjie mengatakan bahwa panggungnya 100 kali lebih besar. Dia berpikir bahwa Lin Mengjie juga mengetahuinya. Sekarang tampaknya Lin Mengjie seharusnya benar, dia sangat percaya diri, itu sebabnya dia mengatakan itu. Keduanya naik lift khusus CEO ke lantai paling atas. Di mana kantor kakak iparku? Lin Mengjie bertanya dengan tidak sabar saat dia keluar dari lift. Di sana, Stephen Lin menunjuk ke depan. Yao Jing adalah asisten presiden, dan kantornya berada di sebelah kantor Stephen Lin. Aku akan mencari adik iparku, Lin Mengjie melepaskan tangan Stephen Lin dan berlari menuju kantor Yao Jing.
Stephen Lin sedikit khawatir Lin Mengjie akan berbicara omong kosong, jadi dia mempercepat langkahnya dan mengikuti. Lin Mengjie tidak mengetuk pintu, hanya mendorong pintu dan berjalan masuk. Kakak ipar, Lin Mengjie memandang Yao Jing yang duduk di belakang meja dan memanggil sambil tersenyum. Mengjie. Yao Jing tampak terkejut saat melihat Lin Mengjie. Dia tidak melihat Lin Mengjie selama lebih dari 2 tahun. Aku belum melihatnya selama lebih dari 2 tahun. Kakak iparku secantik biasanya, Lin Mengjie tersenyum dan berjalan ke sisi Yao Jing, memegang tangan Yao Jing. Kenapa kamu kembali? Tanya Yao Jing. Kakakku akan menjadi kepala keluarga Lin, tentu saja aku harus kembali dan bersaksi bagaimanapun, aku adalah orang yang paling dekat dengan saudaraku, kata Lin Mengjie. Mendengar ini, wajah Yao Jing tidak berubah, dan Stephen Lin, yang baru saja masuk, menunjukkan senyum masam. Aku harus menyaksikannya untuknya. Yao Jing mengangguk. Kakak ipar, aku benar-benar iri padamu sekarang. Kamu bisa bersama kakakku setiap hari. Aku berpikir bahwa ketika aku lulus, aku akan tinggal di sisi kakakku dan menjadi sekretaris kecil, sehingga aku bisa bersama saudaraku setiap hari. Lin Mengjie berkata sambil tersenyum. Kakakmu kebetulan kehilangan seorang sekretaris wanita. Jika itu milikmu, aku bisa yakin, kata Yao Jing sambil tersenyum tipis. Kalau begitu kamu bisa yakin. Kakakku dan aku adalah saudara laki-laki dan perempuan. Meskipun kami tidak memiliki hubungan darah, kami lebih dekat daripada saudara lelaki dan perempuan yang memiliki hubungan darah. Ngomong-ngomong, kakak ipar, kamu telah menikah selama 3 tahun, dan aku belum melihatmu. Beri aku keponakan laki-laki dan perempuan, itu tidak apa-apa, kata Lin Mengjie. Hal semacam ini tergantung pada takdir, kata Yao Jing. Sebelumnya kamu bisa melihat takdir, tapi sekarang kamu tidak bisa. Kakakku akan menjadi kepala keluarga Lin, dan kamu adalah nyonya dari keluarga Lin. Jika kamu tidak memiliki seorang putra setengah putri, orang tua di keluarga Lin tidak akan setuju. Ya, ketika saatnya tiba, saya akan mencari istri kedua dan istri ketiga untuk saudara laki-laki saya. Jangan menangis, kata Lin Mengjie. 2 istri dan 3 istri? Yao Jing memandang Stephen Lin. Stephen Lin menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, jangan dengarkan omong kosongnya, negara tidak mengizinkan 3 istri dan 4 selir. Bagaimana jika diizinkan? Yao Jing bertanya dengan penuh minat. Maka kamu tidak dapat melakukannya bahkan jika hukum mengizinkannya. Monogami adalah garis dasar moralitas, dan tidak diperbolehkan untuk menyentuhnya, Stephen Lin berkata dengan sungguh-sungguh. Yao Jing tersenyum dan berkata, laki-laki adalah penguasa bermuka 2. Kakak ipar, ini benar-benar bukan lelucon denganmu. Jika kamu tidak melahirkan seorang putra setengah putri untuk saudara laki-lakiku sesegera mungkin, aku tidak akan setuju. Jangan salahkan aku untuk itu. Menjadi adik ipar. Untuk keluarga Lin, Lin Mengjie berkata dengan serius. Kamu gadis kecil, apa yang dapat kamu lakukan jika kamu tidak berjanji? Apakah kamu masih dapat mengirim seorang gadis ke tempat tidur kakakmu? Stephen Lin memarahi sambil tersenyum. Kalau begitu, aku tentu punya caraku sendiri, Lin Mengjie berkata dengan bangga. Oke. Kakak iparmu memiliki sesuatu untuk dilakukan, berhenti berdebat dengannya dan pergi ke kantorku, kata Stephen Lin, berjalan ke sisi Lin Mengjie dan menariknya keluar. Kakak ipar, ingat, cepat dan punya bayi dengan kakakku, kata Lin Mengjie sambil berjalan. Yao Jing tersenyum dan berkata, lakukan saja. Setelah Lin Mengjie dikeluarkan dari kantor oleh Stephen Lin, senyum Yao Jing tiba-tiba menghilang, digantikan oleh tatapan main-main. Gadis kecil ini masih memusuhi dia seperti biasa. Bab 34 Pengawal Stephen Lin. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak memprovokasi kakak iparmu? Stephen Lin mendorong Lin Mengjie ke kantornya dan berkata dengan tidak puas. Potong, mengapa aku memprovokasi dia? Lin Mengjie cemberut, berjalan ke kursi Stephen Lin dan duduk, lalu berjalan berkeliling dan berkata, aku ingin duduk di kursi bos ini sebelumnya, tetapi ayahku menolak, dan kemudian setelah Lin Sising duduk, saya tidak punya kesempatan, tetapi saya tidak berharap untuk duduk hari ini,
Saya sangat bangga pada diri saya sendiri. Kamu juga tahu bahwa kakak iparmu adalah wanita profesional yang kuat. Dia baru berusia 24 tahun ini. Bukankah sulit baginya untuk memiliki anak? Kata Stephen Lin. Kenapa? Sudah 4 tahun sejak aku menikah denganmu 4 tahun, bahkan memiliki Neza sudah cukup. Kakak, jangan pikir aku tidak tahu, kakak iparku tidak menyukaimu sama sekali, apalagi kamu, jadi menikahlah denganmu tapi itu hanya untuk melekat pada keluarga Lin kita. Aku paling membenci orang-orang seperti itu, kata Lin Mengjie dengan nada menghina. Kamu bisa mengatakan itu kepada seluruh keluarga Yao, tetapi kamu tidak bisa mengatakan itu kepada saudara iparmu. Ini adalah pertama dan terakhir kalinya, kata Stephen Lin dengan serius. Apakah kamu tidak mencintainya? Mengapa kamu masih melindunginya? Lin Mengjie bertanya dengan cemberut. Dalam 4 tahun terakhir, saya telah menjadi orang yang tidak berguna yang dapat ditipu. Di keluarga Yao, di keluarga Lin, tidak peduli siapa mereka, mereka menginjak-injak saya di bawah kaki mereka, tetapi hanya ada satu orang yang tidak pernah mempermalukan saya, dan tidak pernah membenci saya, orang ini, adalah saudara ipar Anda, kata Stephen Lin. Itu hanya karena dia mengabaikanmu, kata Lin Mengjie. Selama 4 tahun, dia telah melakukan semua hal yang harus dilakukan seorang istri. Dia telah melakukan yang terbaik untukku, jadi aku melakukan hal yang sama padanya. Ini tidak ada hubungannya dengan cinta, itu hanya simpati antara dua orang yang tidak beruntung. Stephen Lin tersenyum. Melakukan apa yang harus dilakukan seorang istri? Lalu mengapa kamu belum punya anak? Bukankah itu yang harus dilakukan seorang istri? Apalagi punya anak, kamu mungkin bahkan belum pernah tidur di ranjangnya, kan? Lin Mengjie jalan bertanya. Hah? Stephen Lin menatap Lin Mengjie dengan heran. Mungkinkah saudara perempuannya dilahirkan dengan kemampuan untuk memprediksi masa depan? Bagaimana Anda bisa menebak sesuatu? Aku belajar psikologi. Wanita berorientasi karir seperti Yao Jing tidak akan memberikan tubuhnya kepada pria ini sampai dia benar-benar jatuh cinta pada pria ini. Kakak, aku takut akan satu hal. Lin Mengjie berkata dengan cemas. Apa yang kamu takutkan? Stephen Lin bertanya. Aku khawatir kakak iparku akan memberimu suami yang diselingkuhi, kata Lin Mengjie dengan serius. Stephen Lin merasa malu. Pikirkan tentang itu, saudara ipar saya berusia 24 tahun, dan dia cantik. Tentu saja tidak ada kekurangan pria tampan, kaya, dan sukses di sekitar Anda. Jika Anda tidak dapat melihatnya, itu tidak akan terjadi. Berarti tidak ada seorang pun. Saya seorang wanita, dan saya mengenal wanita lebih baik daripada Anda. Jika kebetulan orang-orang ini memiliki gaya yang disukai ipar perempuan saya, dan kemudian mereka penuh perhatian, dan kehidupan pernikahan yang kakak ipar saya tidak bisa mendapatkan dari Anda dapat diperoleh dari orang lain, yang disebut kompensasi perilaku dalam psikologi. Diam. Stephen Lin menutup mulut Lin Mengjie dan memarahi, kamu benar-benar tidak ingin kakakmu menjadi baik sama sekali. Kakakmu dan aku memiliki kepribadian yang kuat, bahkan jika kakak iparmu tidak menyukainya, dia tidak akan membawanya di punggungnya. Aku akan mencari orang lain, aku bisa yakin dengan adik iparmu. Potong, semakin percaya diri seorang pria, semakin mudah istrinya selingkuh, kata Lin Mengjie. Oke kamu, aku akan merapikan kamarmu di rumah tua, kamu cepat dan pergi ke sana, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, kata Stephen Lin. Dengar, kamu juga gelisah di dalam, jadi kamu tidak sabar untuk mengusirku. Dalam psikologi kami, ini disebut. Saya tidak tahu apa ini disebut dalam psikologi Anda. Saya hanya tahu bahwa pada kenyataannya, perilaku Anda tidak ada hubungannya. Cepat, cepat, kata Stephen Lin, menyeret Lin Mengjie keluar dari ruang konferensi. Akhirnya, Stephen Lin mengirim Lin Mengjie ke mobil ke rumah tua keluarga Lin. Lin Mengjie pandai dalam segala hal, tetapi mulutnya patah, dan dia selalu berpikir bahwa Yao Jing tidak layak untuk Stephen Lin. Ini sama seperti Song Shiking berpikir bahwa Stephen Lin tidak layak untuk Yao Jing, jadi Lin Mengjie selalu telah memusuhi Yao Jing, dan Stephen Lin mengira dia pergi ke luar negeri selama beberapa tahun. Mungkin lebih baik untuk kembali, tetapi saya tidak berharap itu menjadi lebih baik.
Setelah melihat Lin Menjie pergi, Stephen Lin menghela nafas lega, dan kemudian pergi ke kantor Yao Jing. Mengjie yang kamu jemput di bandara hari ini? Yao Jing bertanya sambil mengetik. Yah, dia selalu seperti ini, jangan dibawa ke hati. Stephen Lin tersenyum. Yah, dia masih gadis kecil. Yao Jing berkata, mengetik kata terakhir, dan menutup laptop. Ayo, ikuti aku ke departemen personalia di bawah. Yao Jing bangkit dan berkata. Apa? Stephen Lin bertanya. Bukankah kamu bilang aku akan menyewa pengawal untukmu? Mereka ada di sini, kata Yao Jing, mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Pengawal, Stephen Lin tidak bisa menahan senyum dan mengikuti Yao Jing ke bawah. Departemen personalia ada di lantai 8. Stephen Lin dan Yao Jing datang ke ruang konferensi departemen personalia. Menteri Yao, biarkan mereka naik. Yao Jing berkata kepada Yao Wangrong, Menteri Departemen Personalia. Oke, Yao Wangrong mengangguk dan berjalan keluar dari ruang konferensi. Dari mana asal para pengawal ini? Stephen Lin bertanya. Mereka semua berasal dari perusahaan keamanan perisai emas. Menurut manajer umum mereka, setiap orang adalah raja tentara, kata Yao Jing. Raja prajurit? Bukankah semua raja prajurit menjadi menantu mereka? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Yao Jing tertegun sejenak dan bertanya, tentang apa ini? Tidak, katakan saja dengan santai. Stephen Lin tersenyum, jelas, Yao Jing tidak terlalu banyak membaca novel online. Perusahaan keamanan perisai emas dianggap relatif berwibawa di industri mereka, dan kualitas bawahan mereka tidak boleh buruk, kata Yao Jing. Kamu akan tahu ketika kamu melihatnya, kata Stephen Lin. Tidak lama kemudian, pintu kantor didorong terbuka. Yao Wangrong masuk terlebih dahulu, diikuti oleh pria kurus berjas biru. Di belakang pria kurus ini ada pria kuat, mengenakan jas hitam dan kacamata hitam, tampak seperti Arnold Schwarzenegger di Terminator, maco. Namun, ada seorang wanita mungil di balik maco. Wanita itu mengenakan setelan wanita, dengan rambut pendek dan kacamata hitam. Dia tidak bisa melihat matanya, tetapi pangkal hidungnya tinggi dan dia tampak terlihat baik. Presiden Lin, Presiden Yao halo, pria kurus berjas biru menyapa Stephen Lin dan Yao Jing sambil tersenyum. Ini adalah Presiden Li dari perusahaan keamanan perisai emas. Yao Jing memperkenalkan. Halo, Stephen Lin mengangguk. Ini adalah pengawal medali emas dari perusahaan kami. Masing-masing dari mereka memiliki pengetahuan profesional yang kuat dan pengalaman yang kaya. Dapat dikatakan bahwa jika Anda mengundang salah satu dari mereka, keselamatan Anda akan dijamin dengan cara yang paling komprehensif. Li selalu sangat profesional. Pilih satu untuk dirimu sendiri, kata Yao Jing. Bagaimana kalau aku memilih gadis itu? Stephen Lin bertanya. Selama menurutmu tidak apa-apa, kata Yao Jing. Tuan Li, visi Anda benar-benar bagus, ini Li Sina, pendatang baru di perusahaan kami, jangan melihatnya sebagai pendatang baru, kemampuan bertarung individunya adalah yang terbaik, dan karena dia seorang wanita, itu sangat bagus, tidak mudah untuk menarik orang lain. Perhatikan bahwa kemampuan untuk bersembunyi lebih tinggi daripada pengawal laki-laki, kata Tuan Li. Saya hanya bercanda, ini adalah orang yang memilih untuk melindungi hidup dan keselamatan saya. Saya tidak bisa terlalu santai. Kata Stephen Lin, melihat orang-orang di depannya dan bertanya, berapa orang-orang ini? Dibayar. Mereka adalah pengawal pribadi medali emas dengan gaji 100.000 per bulan, kata Li. 100.000 sebulan? Saya akan memberi 200.000, kalian bertarung di sini. Siapapun yang berdiri pada akhirnya, saya memilih siapa, kata Stephen Lin. Kata-kata Stephen Lin membuat Tuan Li tertegun sejenak, lalu Tuan Li tersenyum dan berkata kepada para pengawal, kami, Tuan Lin, tidak buruk untuk uang, kami menginginkan yang terbaik di antara kalian. Pernahkah Anda mendengar Tuan Lin? Kata-kata Lin? Dalam pertarungan, siapapun yang menang akan mengambil alih tugas pisau. Begitu Emerly selesai berbicara, satu-satunya wanita, Li Sina, berbalik dan meninju perut pria kuat di sampingnya. Ledakan. Dengan suara teredam, wajah lelaki kuat itu berubah,
dia memuntahkan seteguk darah, dan seluruh orang terbang keluar. Ini belum berakhir, Lisina melompat sedikit di bawah kakinya, dan kemudian menyapu kakinya dengan tajam ke arah seorang pria kuat di sisi lain. Pria kuat itu merespons dengan cepat, mengangkat satu tangan. Terkunci. Kaki Lisina menyapu tangan pria kuat itu dan diblokir. Tepat ketika semua orang mengira Lisina akan menjadi pembunuh balasan, Lisina membanting pukulan lurus dan menghantam wajah lawannya. Pukulan lurus ini sangat cepat dan mengenai pangkal hidung lawan. Mari kita berkicau. Jembatan hidung pihak lain patah sebagai tanggapan, dan seluruh orang tersandung 2 langkah dan duduk di tanah. Dalam sekejap, 2 dari 4 pengawal pria jatuh. Lisina, kamu keterlaluan, seorang pengawal laki-laki yang masih berdiri meraung dan bergegas menuju Lisina, dan yang lainnya bahkan bergegas menuju Lisina bersamanya. Melihat penampilan keduanya, ternyata 2 lawan 1. Lisina tidak memiliki rasa takut di wajahnya. Ketika mereka berdua datang ke arahnya, dia melintas dan bersembunyi tepat di belakang pengawal pria yang baru saja ditampar wajahnya. Pengawal laki-laki segera menjadi perisai Lisina, menghalangi garis serang 2 pengawal laki-laki lainnya, memaksa mereka untuk mengambil langkah ke samping masing-masing. Pada langkah inilah Lisina bergegas di depan salah satu dari mereka dengan langkah kuat, dan kemudian serangkaian pukulan combo yang ganas meledak. Pengawal laki-laki jelas bukan lawan Lisina. Dia kelelahan oleh serangan kombinasi pukulan ini, dan dipukul beberapa kali dalam sekejap. Dia mundur beberapa langkah dan bersandar ke dinding dengan wajah pucat, tidak bisa bergerak. Lisina menarik tangannya dan menatap pengawal lainnya. Hanya kamu yang tersisa. Lisina berkata, suaranya dingin dan tidak emosional. Satu-satunya pengawal yang tersisa memiliki wajah jelek, dia mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju Lisina dengan raungan keras. Lisina mengatur napasnya dan mengangkat tangannya untuk memulai gaya Wing Chun. Dalam sekejap, pengawal pria itu bergegas di depan Lisina. Lisina mencibir, dan tiba-tiba menyekat tangannya ke pinggang, lalu mengeluarkan sebatang tongkat dan menusukkannya ke depan. Tepuk-tepuk-tepuk. Ada kilatan petir, dan pengawal pria terakhir jatuh ke tanah. Dalam waktu kurang dari 30 detik, keempat pengawal pria itu jatuh, dan hanya Lisina yang berdiri sendiri. Hanya kamu, Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Bab 35 Darah Bulan Mawar. Presiden Li memandang Lisina dengan heran. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa wanita mungil ini akan memiliki kekuatan bertarung yang begitu mengerikan. Tidak heran bosnya terus memintanya untuk membawa Lisina bersamanya ketika dia pergi. Tuan Li, itu saja, kata Yao Jing. Oke, Tuan Li berkata dengan senyum di wajahnya. Presiden Lin benar-benar cerdas, dan dia memilih orang paling kuat yang saya bawa kali ini. Lisina pasti akan memastikan keselamatan Tuan Lin. Setelah mengatakan ini, Presiden Li memandang Lisina dan berkata, mulai sekarang, kamu adalah pengawal Presiden Lin, dan kamu bukan lagi pendatang baru. Kamu harus tahu apa hal terpenting tentang menjadi pengawal, kan? Melindungi keselamatan majikan, nyawa majikan lebih penting daripada nyawanya sendiri, Lisina berkata kosong. Benar, Tuan Li mengangguk, memandang Stephen Lin dan berkata, Tuan Lin, jika Anda tidak memiliki masalah, Lisina dapat segera mengambil pekerjaan itu. Tidak masalah. Stephen Lin melambaikan tangannya dan berkata, kamu bisa pergi dulu. Oke, kata Tuan Li, berbalik dan pergi. Yao Jing bangkit dan pergi bersama Presiden Li, mungkin untuk membicarakan kesepakatan atau sesuatu. Stephen Lin memandang Lisina, tersenyum sedikit, dan berkata, lepaskan kacamata hitamnya dan tunjukkan padaku. Saya pikir Anda tidak ingin melihat saya di bawah kacamata hitam, kata Lisina dengan tenang. Kenapa? Lihatlah hidung, mata, dan mulutmu, kamu harus menjadi wanita cantik, kata Stephen Lin. Lisina menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak cantik. Kamu rendah hati. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, mata adalah jendela jiwa. Saya suka menjelajahi dunia batin seseorang melalui mata saya. Jadi saya tidak suka orang-orang di sekitar saya memakai kacamata hitam dan melepasnya. Setelah hening sejenak, Lisina mengangkat tangannya dan melepas kacamata hitamnya.
Melepas kacamata hitamnya, Stephen Lin tersenyum dan berkata, "Itu bagus. Apakah kamu tidak terkejut?" Lisina bertanya. "Apa yang membuatmu terkejut?" Stephen Lin menatap Lisina. Mata kiri Lisina adalah mata yang dingin tanpa emosi, dan ada beberapa bekas luka di tepi matanya. Dapat dilihat bahwa dia telah kehilangan mata kirinya dan menggunakan mata palsu. Mata kanan Lisina normal, besar dan indah. Jika kedua matanya sama, maka Lisina dianggap wanita dengan sekitar 7 poin, meskipun dia tidak sebagus Song Shiking, yang 9 poin, apalagi 10 poin. Yao Jing, tetapi 7 poin juga cukup untuk menjadi target banyak orang. Pasti banyak cerita tentang wanita cantik yang kehilangan mata kirinya dan menjadi bodyguard. Lisina telah menjadi pengawal untuk orang lain sebelumnya, dan beberapa orang menyuruhnya melepas kacamata hitamnya. Tetapi perbedaan terbesar antara Stephen Lin dan orang-orang ini adalah bahwa orang-orang itu akan terkejut dengan matanya, dan kemudian menanyakan banyak hal yang akan membuatnya merasa buruk tentang masa lalu. Setiap kali Lisina akan merasa sangat tidak nyaman, tetapi dia harus mengatakannya. Karena itu, Lisina jarang menghabiskan waktu lebih dari sebulan dengan majikannya. "Saya punya pertanyaan," kata Stephen Lin. Mendengar ini, Lisina tersenyum sedih di dalam hatinya. Sepertinya dia salah berpikir. Bukannya Stephen Lin tidak tahu bagaimana bertanya, tapi dia bertanya perlahan. "Kamu bertanya?" Lisina berkata saat dia siap untuk mengulangi apa yang dia katakan berkali-kali. "Mengapa kamu mengambil inisiatif? Dan ini masih 1v4. Stephen Lin bertanya. Mendengar pertanyaan seperti itu, Lisina sedikit terkejut, tetapi dia masih menjawab pertanyaan Stephen Lin dengan jujur. "Di antara 5 orang, saya baru saja bergabung dengan perusahaan, jadi meskipun saya tidak ingin menjadi 1/4, mereka akan bergabung untuk membunuh saya terlebih dahulu. 4 orang menyerang bersama, saya tidak bisa mengatasinya, jadi saya mengambil inisiatif untuk menyerang. Setelah membunuh 2 orang dalam hitungan detik, 2 sisanya tidak cukup untuk menimbulkan ancaman bagi saya bahkan jika mereka bergabung, jadi saya mengambil inisiatif dan akhirnya menang. Pekerjaan ini. Apakah kamu tahu mengapa aku memilihmu?" Stephen Lin bertanya. "Karena aku menang," jawab Lisina. Tidak, karena otakmu adalah yang terbaik di antara orang-orang itu sekarang," kata Stephen Lin, menunjuk ke kepalanya, lalu berjalan keluar pintu. Lisina mengenakan kacamata hitamnya dan mengikuti Stephen Lin dari dekat. "Tahukah Anda bahwa sudah ada teknologi rekonstruksi mata?" Stephen Lin bertanya sambil berjalan. "Aku tahu," kata Lisina. "Mengapa tidak melakukannya?" Stephen Lin bertanya. "Bola mata tiruan dijual seharga ratusan juta, dan saya tidak mampu membelinya untuk saat ini," jawab Lisina. "Ini kartu saya. Saya akan memberi Anda 1 hari untuk mengganti bola mata buatan." Stephen Lin menyerahkan kartu Duk Bauhinia kepada Lisina. Lisina sedikit tercengang sekarang. Karena dia terlihat cukup baik, Lisina juga bertemu majikan yang rela menghabiskan uang hanya untuk menghabiskan malam bersamanya, tetapi tidak ada majikan yang memberi lebih dari 100 juta yuan pada pertemuan pertama seperti Stephen Lin. "Aku tidak bisa meminta uangmu. Maksudku uang selain gaji." Lisina menggelengkan kepalanya dan tidak mengambil kartu itu. "Kamu, yang hanya memiliki 1 bola mata, pasti akan berdampak pada kekuatanmu. Aku tidak ingin produk yang cacat tetap berada di sisiku," kata Stephen Lin ringan. "Produk cacat." Kata-kata ini kejam, tetapi Lisina tidak peduli, karena dia sendiri mengira dia adalah produk cacat. "Ambillah, saya tahu Anda sangat kekurangan uang. Saya hanya bertanya mengapa Anda 1 versus 4. Anda masih belum mengatakan satu hal, yaitu, Anda membutuhkan pekerjaan ini dengan gaji bulanan 200.000 yuan, jadi Anda hanya bisa berjuang untuk mengalahkan 4 lainnya. Saya pikir alasan mengapa Anda kekurangan uang seharusnya untuk mata Anda. Jika demikian, mengapa saya tidak menginstalnya untuk Anda terlebih dahulu? Adapun uangnya, saya akan memotongnya dari Anda gaji. Anda sangat ahli dalam hal itu. Ada banyak kegunaan bagi Anda.
Ketika saatnya tiba, saya akan memberi Anda komisi tambahan, dan mencoba membuat Anda melunasinya seumur hidup Anda. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia meletakkan kartu itu ke tangan Lisina, lalu berbalik dan pergi. Lisina berdiri di tempatnya dan terus menatap Stephen Lin. Ketika dia melihat Stephen Lin menghilang di depannya, dia menundukkan kepalanya dan melihat kartu Duke of Bauhinia di tangannya. Tubuh Lisina sedikit gemetar, dan setetes air mata jatuh di kartu, dia menyeka matanya dan berjalan ke lift di sebelahnya. Di lantai atas grup Lin, Stephen Lin berjalan keluar dari lift dengan senyum di wajahnya. Apakah kamu tahu siapa yang baru saja kutemui? Stephen Lin bertanya pada Dong Jian yang sedang membuat teh sambil berjalan. Siapa yang kamu temui? Dong Jian meletakkan teko dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Blood Moon Rose, Stephen Lin berjalan ke arah Dong Jian, mengambil teko dan menyesapnya. Aku terbakar sampai mati, Stephen Lin berteriak, meletakkan teko, dan meludahkan teh ke mulutnya. Hanya air matang, kata Dong Jian. Stephen Lin membuka mulutnya, dan sambil terengah-engah, dia berjalan ke depan kulkas di sebelahnya dan mengambil sebotol air mineral es dan menuangkannya ke dirinya sendiri. Blood Moon Rose, apakah Blood Moon Rose dari medan perang ekstrateritorial? Dong Jian bertanya. Benar, Stephen Lin mengangguk dan berkata, aku melihatnya 3 tahun lalu ketika aku berada di medan perang di luar wilayah. Pada saat itu, topengnya rusak, jadi aku melihat wajah aslinya. Aku tidak menyangka itu 3 tahun kemudian, dia berubah menjadi pengawal medali emas, dan satu matanya hilang. Saya mendengar bahwa Blood Moon Rose dulunya adalah dewa pembunuh di medan perang luar, tetapi dia menghilang selama beberapa tahun. Seharusnya karena cedera matanya, kekuatannya sangat rusak, jadi dia beristirahat sejenak. Pengawal emas itu seharusnya hanya penyamarannya, kata Dong Jian. Ketika Blood Moon Rose muncul saat itu mengejutkan banyak orang. Saya selalu ingin merekrutnya, tetapi saya tidak dapat menemukan peluang. Saya tidak menyangka bahwa kali ini, dengan gaji bulanan 200.000 yuan, saya menang. Dia sadar tertawa. Dari saat Lisina muncul di depannya sekarang, dia merasa bahwa Lisina sangat mirip dengan Blood Moon Rose yang pernah dia lihat, jadi sejak saat itu, setiap kata yang Stephen Lin katakan, semua yang dia katakan dan lakukan, semua untuk menentukan identitas Lisina, dan mengambil Lisina. Ketika dia tahu bahwa Lisina adalah pendatang baru di perusahaan keamanan perisai emas, dia dengan sengaja meningkatkan remunerasi menjadi 200.000. Dia benar-benar mengharapkan semua yang dikatakan Lisina. Seorang pendatang baru dan seorang lelaki tua bersaing untuk mendapatkan lemak, dan itu pasti akan menjadi prioritas untuk dibasmi. Ketika 4 pengawal emas berurusan dengan Lisina sendirian, Stephen Lin akan cukup untuk melihat detailnya. Lisina. Benar saja, Lisina berinisiatif untuk menembak 1v4. Meskipun masih ada beberapa hal yang tersembunyi, kekuatannya juga terungkap, yang membuat Stephen Lin lebih teguh dalam tebakannya. Untuk akhirnya mengkonfirmasi identitas lawan, kata Stephen Lin bahwa Lisina akan melepasnya. Kacamata. Ketika Lisina melepas kacamatanya, Stephen Lin 100% yakin bahwa wanita ini adalah Mawar Bulan Darah yang disebutkan di medan perang ekstrateritorial 3 tahun lalu. Jadi, ketika kamu yakin bahwa pihak lain adalah Blood Moon Rose, kamu harus dengan murah hati memberinya uang dan membiarkannya memasang bola mata bionik. Ini dapat menggerakkannya terlebih dahulu, dan kedua, kamu dapat mengikatnya. Dong Jian setelah mendengar Lin deskripsi Stephen, katanya tegas. Itu benar, Stephen Lin mengangguk dan berkata, saya punya uang, tapi saya tidak memanfaatkannya. Saya tidak bisa melakukan hal bodoh dengan membayar gaji 100 juta orang di muka. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Dong Jian berkata sambil tersenyum, saya tidak percaya pada keberuntungan sebelumnya, tetapi saya harus mengakui, Tuan, keberuntungan Anda sangat bagus, wanita muda itu membantu Anda merekrut pengawal, dan Anda benar-benar bertemu Blood Moon Rose. Kebetulan kamu juga tahu wajah sebenarnya dari Blood Moon Rose, bahwa Blood Moon Rose mungkin tidak akan pernah tahu seumur hidupnya bahwa kamu, orang yang membutuhkan perlindungannya, akan menjadi orang yang jauh lebih menonjol darinya di medan perang ekstrateritorial. Itu semua di masa lalu.
Sekarang kami terutama fokus pada pengecohan, berkelahi dan membunuh hal-hal seperti ini, dan kadang-kadang melakukannya, dan kami harus memupuk sentimen kami. Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ya, Dong Jian mengangguk, lalu berkata, omong-omong, Tuan Muda, serigala serakah kembali, dan ada beberapa orang yang tidak sedap dipandang di samping wanita muda itu. Merusak pemandangan? Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, beritahu serigala serakah, tunggu sampai mereka melakukannya, lalu lakukan. Aku mengerti. Dong Jian tersenyum dan berkata, jika kamu melakukan perbuatan baik, kamu paling takut tidak menjaga namamu. Wanita muda itu akan tahu apa yang telah kamu lakukan untuk wanita muda itu, dan dia akan tersentuh olehnya. Lihat apa yang kamu katakan, apakah aku orang yang licik? Stephen Lin melambaikan tangannya, lalu berbalik dan pergi. Siapkan aku uang sore ini, dan aku akan membawa Yao Jing untuk membeli mobil, kata Stephen Lin. Oke, Tuan Muda.